Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Aktono Motor Channel. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas support dan dukungannya, dan saya selalu dilancarkan rezeki. Oke, di sini saya akan berbagi tips. Ada beberapa komentar yang masuk tentang sebuah kapasitor dari komponen elektronik. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah kapasitor non-polar atau tidak berkutub positif dan negatif, dan di sini banyak digunakan pada rangkaian elektronik pengganti dari sebuah trafo. Ini banyak digunakan pada sebuah rangkaian seperti raket nyamuk. Ini juga menggunakan kapasitor seperti ini dengan nilai kapasitas yang bisa dilihat dari kode komponen di kapasitor ini. Ini ada sebuah kapasitor dengan nilai 105J, atau kalau dilihat dengan mudah di sini untuk kapasitasnya adalah 1 mikrofarad. 105 1 mikrofarad 400 volt, dan untuk kapasitor ini banyak digunakan atau berfungsi untuk menyimpan sebuah arus AC atau arus bolak-balik seperti pada PLN, sehingga bisa tersimpan sementara. Dan di sini untuk kapasitor ini juga ada di komponen elektronik di otomotif. Banyak digunakan untuk penyimpanan sementara. Dan di sini ada sebuah sistem pengapian pada motor lama, yaitu motor Vega lama, dimana di sini ada sebuah sepul atau sistem pengapian. Di bagian sini ada beberapa komponen. Di sini ada pulser, dan untuk pulser ini berfungsi mengatur terjadinya waktu pengapian pada sebuah motor, berapa lama atau berapa cepat dari waktu pengapian di motor. Ini adalah pulser ini yang mengatur, karena saat motor ini dihidupkan atau digunakan, di sini ada sebuah magnet yang berputar sangat cepat, dan di bagian pulsernya ini ada sebuah tonjolan kotak atau disebut pick up menyentuh pada bagian besi bulat pada ujung di pulsernya sini, sehingga tercipta sebuah medan magnet. Karena di sini terhubung ke besi dan di dalamnya ini ada magnetnya di pulsernya ini, sehingga saat dilalui pick up atau tonjolan besi yang lebih tinggi, hampir mungkin 0,5 mili atau sangat kecil sekali, seperti ukuran klep. Dan di sini saat dilalui oleh pick up motor, ini bisa menghasilkan voltase yang cukup rendah sekali di 0,7 volt. Dan di sini untuk sistem pengapian dari motor Vega lama masih menggunakan beberapa sepul. Di sini sepul pengisian, di sini sepul pengisian, dan di sini sepul pengapian. Untuk motor Vega lama ada sepul pengisian, sepul lampu, dan sepul pengapian, dimana di sini untuk ukuran kawatnya juga berbeda atau ml-nya. Di sini 0,8 sampai 1 mili untuk sistem pengisian pada aki maupun pada lampu motor. Ini sekitaran 0,8 sampai 1 mili. Dan untuk sistem pengapian pada sepul ini sekitaran 0,12, sangat kecil sekali, dan lilitannya ini sangat banyak sekali, mungkin ribuan jumlahnya. Dan di sini terbungkus rapi dengan tertutup rapat. Ini untuk melindungi agar sepul ini lebih awet dan tidak terjadi konsleting, mungkin seperti itu. Dan di sini juga diisolasi seperti ini.
Dan untuk motor Vega lama ini posisi dari spoolnya ini tercelup atau berada pada bagian oli mesin, jadi terhubung ke mesin, jadi ini tidak bermasalah. Dan untuk spool ini yang bermasalah terhadap keawetannya adalah langsung bercampur atau terhubung dengan air, jadi saat terhubung dengan oli ini tidak mengalami masalah. Seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya untuk sistem pengapian motor ini ada bagian lain, yaitu penerus dari sistem kelistrikan atau pengapian pada motor, yaitu sebuah CDI, kapasitor discharger injection. Ini sebuah CDI, dimana ini untuk CDI AC atau CDI yang masih menggunakan spool mesin, sumber arusnya dari spool mesin untuk bisa mengaktifkan atau memfungsikan dari CDI ini. Dan di sini ada beberapa kabel warna CDI, dan untuk warna kabel di CDI ini ini adalah punyanya Honda. Mungkin ada perbedaan sedikit di jalur pulsernya kalau Honda dan Yamaha. Kalau Yamaha di pulsernya ini ada 2 kabel, kalau Honda cuma 1 kabel dan fungsinya sama. 1 kabel, kalau Honda itu yang 1 kabel, satunya ini ke ground atau langsung ke body. Dan untuk Yamaha ini 2 kabel, positif dan negatif. Yang kedua ini langsung ke CDI, fungsinya tetap sama. Hanya berbeda dari penempatan negatif atau ground dari sistem kelistrikan di CDI-nya. Teman, dan di sini untuk CDI AC punyanya Grand atau Prima maupun Star, Honda lama atau Grand seperti ini. Untuk jalur kabelnya, dimana di sini ada 5 jalur kabel. Yang di sini warna merah hitam ini adalah ke spool pengapian. Yang kanan atas ini ke jalur coil, ke jalur coil motor. Kemudian yang tengah bawah ini ke jalur kunci kontak off. Jadi saat motor ini dihidupkan, CDI-nya ini berfungsi. Dan kemudian jika kita ingin menonaktifkan atau mematikan mematikan dari CDI ini, kita bisa langsung hubungkan jalur kontak ini langsung ke ground atau ke bodi dari motor. Jadi saat spool ini berfungsi, mengeluarkan arus yang cukup lumayan besar, sekitaran 220 volt, tetapi arusnya kecil, dan di sini menimbulkan penyimpanan arus sehingga aktif pada CDI-nya ini. Dan kemudian saat kita tidak perlukan atau ingin menonaktifkan dari CDI-nya ini, kita tinggal hubungkan langsung antara output di spool CDI-nya ini langsung ke ground, jadi untuk menghilangkan arus yang keluar dari spool CDI-nya ini, spool pengapiannya. Dan di sini yang kiri bawah ini adalah jalur negatif atau ground atau bodi motor, dan yang sebelah kiri atas ini adalah jalur ke pulser. Dan untuk Honda ini cuma 1 jalur yang ke pulser. Nah, berbeda sekali dengan Yamaha. Mungkin Yamaha ini untuk kabel CD-nya mungkin ada yang 6, ada yang 7, dan semuanya sama, hanya penambahan dari jalur negatif pada CD-nya itu sendiri. Teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk jalur pengapian selanjutnya adalah ke coil, ke coil dari sebuah motor, dimana saat digunakan di motor, saat ini berfungsi dari CD-nya menyimpan arus, kemudian disimpan di sini, di kapasitor non polar elko-nya ini yang bawaan motor. Menyimpan arus di kapasitornya, arus sekitaran 1,5 mikrofarad.
Oke. Dan di sini ada IC dari CDI-nya. Oke, untuk IC dari CDI-nya untuk Honda yang asli menggunakan MB4213. Oke, menggunakan IC yang mengatur waktu pengapian di motor. Dan di sini ada beberapa SCR. Oke. Dan untuk saat motor ini dihidupkan, kapasitor menyimpan arus, kapasitor 1,5 mikrofarad menyimpan arus sementara. Oke. Dan kemudian ada di sini ada pulser, kemudian pick up di magnet melewati pulser sehingga mengaktifkan dari SCR ini sehingga terbuka antara bagian kapasitor yang tersimpan arusnya di dalamnya sini, arus dari spool CD-nya kemudian terbuka sehingga terjadi aliran arus dari negatif kemudian menuju ke negatif dari koil, karena di sini disimpan sebuah arus AC yang cukup tinggi voltasenya sehingga menginduksi di kumparan dalam koilnya ini menjadi lebih cepat, menginduksi atau mengaliri kumparan di lapisan dalam dari sebuah koil atau kumparan primer ini sehingga terjadi medan magnet secara cepat atau induksi yang menimbulkan induksi lagi pada kumparan sekunder di koil ini, jalur ke output dari kabel busi kemudian menuju lapisan kedua dari dalam koilnya ini sehingga terjadi induksi tegangan voltase yang cukup tinggi di atas 10.000 volt pada ujung kabel busi sehingga tercipta percikan api busi yang lebih biru pada ujung businya sini. Oke teman, dan untuk di video sebelumnya yang cara menaikkan percikan bunga api pada busi untuk motor yang ber-CDI AC seperti ini, di sini saya akan berbagi tips 2 cara yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang banyak berkomentar apakah awet untuk sebuah CDI jika dipasang sebuah kapasitor seperti ini 1 mikrofarad 400 volt. Dan untuk penambahan kapasitor yang 1 mikrofarad 1,5 volt 1,5 maaf untuk kapasitor dengan 1 mikrofarad ini untuk hasil percikan businya ini kurang begitu terasa saat digunakan. Jadi saya menggunakan sebuah kapasitor dari mesin cuci dan ini terbukti untuk hasilnya akan lebih kelihatan terasa terutama saat ditarikan awal. Ini saya menggunakan 11 mikrofarad 11 mikrofarad 400 volt punyanya mesin cuci yang 1 tabung. Seperti ini 1 mikrofarad yang asli bawaan dari mesin cucinya. Ini bisa menimbulkan percikan bunga api yang sangat kuat dan biru dengan jarak di sebelumnya mungkin hanya setengah senti untuk bisa menimbulkan percikan busi saat belum dipasang dari kapasitor ini. Saat dipasang dengan kapasitor ini hasil percikan businya ini lebih besar dengan jarak sekitar 2 cm. Ini bisa terjadi loncatan bunga api yang sangat kuat sekali saat saya lakukan tes. Dan untuk pemasangan jalur kapasitor ini bisa menggunakan jalur di bagian di bagian antara sini dari spool dari spool CDI dari CDI ini ke spool CDI dari CDI kemudian kapasitor kapasitor kemudian yang satu lagi kaki kapasitor ke bagian kabel ke spool CDI di magnetnya sini. Ini juga bisa memercikan bunga api yang sangat kuat sekali. Ini sudah saya coba di video populer saya, cara menaikkan percikan busi ini yang saya gunakan. Dan untuk di sini ini
sudah hampir 2 bulan saya pakai, itu tetap awet, tidak bermasalah. Mungkin untuk komponen elektronik mungkin berbeda kualitasnya atau mungkin berbeda dari rangkaian di dalamnya. Ini saya menggunakan CDI Strong yang lama, oke, dan sudah saya pakai sekitar 2 bulan juga awet dan tarikannya ini lebih terasa. Dan untuk lebih amannya teman-teman bisa menggunakan jalur yang di bagian antara sini, jalur kabel coil untuk Honda berwarna hitam strip kuning seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini untuk kapasitornya, di bagian input dari coil ini, di sini input coil. Kemudian yang satunya lagi ke negatif, ini juga bisa, ini lebih aman jika digunakan. Untuk mengurangi resiko bisa menggunakan di jalur input coil ini. Oke teman, di sini saya akan menggambar dari rangkaiannya untuk lebih memudahkan saat merakit di motor. Oke teman, saya akan coba gambar rangkaiannya untuk di magnet. Di magnet motor seperti ini, dan di sini spool pengapian, spool pengapian, spool CDI ini ke ground, ke bodi motor, spool pengapian, di sini ke CDI, di sini ke coil, dan di sini ke busi, untuk simbol busi seperti ini, busi. Dan di sini untuk dari CD-nya ini ke kunci kontak, kunci kontak, dari kunci kontak ini ke bodi. Oke teman, dan untuk yang pertama di sini bisa menambahkan kapasitor seperti ini. Di jalurnya sini menggunakan yang 11 mikrofarad atau 3 mikrofarad juga bisa, punyanya kipas angin. 3 sampai 11 mikrofarad. Kapasitor, punyanya kipas angin atau mesin cuci atau pompa air juga bisa. Oke teman, ini jalur yang pertama. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua di sini bisa menambahkan di jalurnya sini. Di sini kita gabungkan. Untuk jalur yang kedua di sini tidak difungsikan. Kita ambil di sini, kita putus, kemudian di sini kita pasang kapasitor untuk nilainya sama seperti ini. Dan di sini bisa memercikan bunga api pada busi lebih besar, dan tentunya tarikan akan lebih terasa, BBM lebih irit karena sistem pembakaran di motor ini akan lebih merata dan lebih cepat. Bensinnya juga akan pembakarannya lebih ke semua bagian. Dan untuk busi yang seperti ini, teman, ini untuk busi yang seperti ini, yang hitam ini campuran BBM-nya yang terlalu boros, terlalu boros seperti ini bisa menyebabkan businya cepat mati, atau mengalami pecah pada ujung businya sini. Jadi adapun yang perlu dilakukan pengecekan saat melihat percikan busi. Untuk busi yang hasilnya itu lebih bagus, di sini percikan businya itu lebih biru, di bagian ujung businya sini, tidak menyamping di bagian sini yang bisa menyebabkan berbet.
Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis komentar. Salam otomotif.